Pada suatu kala ada seekor gajah dan 4 orang buta. Suatu hari keempat orang buta tersebut berpapasan dengan seekor gajah. Orang buta pertama meraba gadingnya, dan mengatakan, "Wah, tajam tuh. Gajah pasti mirip tombak." Orang buta kedua memegang belalainya, dan berteriak, "Tidak. Gajah panjang mirip ular kok." Orang buta ketiga meraba sisi kiri tubuh gajah dan mengatakan, "Kalian semua salah. Gajah itu persis mirip tembok." Orang buta keempat memegang ekornya dan mengatakan, "Ah, apa sih kalian semua ngaco? Gajah tuh ya, seperti tali." Kisah keempat orang buta dan seekor gajah tadi mengilustrasikan cara orang tolol menafsirkan sebuah hal. Sering Muslim menyalahkan Muslim lain karena mereka menganggap Muslim yang lain tidak mengerti Islam. Setiap Muslim memiliki versi sendiri-sendiri tentang Islam dan masing-masing juga percaya, hakul yakin, bahwa versi merekalah yang paling benar. Dari kisah ilustrasi 4 orang buta dan seekor gajah tadi, kita bisa menggambarkan karakter berdasarkan sudut pandang orang-orang buta tersebut, yang sangat cocok dengan karakter Muslim. Beragam karakter Muslim. Yang pertama, Muslim Tulen. Para Muslim Tulen menerapkan Islam sebagai sebuah way of life. Mereka ingin hidup persis seperti di abad ke-7 dulu. Otak mereka disumpal penuh dengan hafalan ayat-ayat Quran dan cara hidup Muhammad. Mereka dengan sukacita tinggi mengikuti way of life gurun pasir yang diwarnai dengan kelakuan brutal, bengis, biadab dan barbarian. Bin Laden, Abu Hamzah al-Masri, Khomeini CS, Guru Al-Azhar dan sebagainya, serta para pelaku bom bunuh diri, mereka memang Muslim Tulen. Mereka inilah Muslim yang mengerti Quran dan hadis luar dalam dan tidak ragu membunuh kafirun. Mereka tidak peduli dengan kehidupan material di bumi. Mereka akan melakukan apapun untuk mendapatkan jatah kursi di surga. Mereka berbahaya namun mereka hanya secara jujur mengikuti aturan-aturan agama mereka yakni, Islam. Yang kedua, Muslim setengah-setengah. Mereka ini sholat 5 kali sehari seperti robot, mengulang-ulang ayat-ayat Quran walaupun banyak dari mereka yang tidak mengerti maknanya. Bangsa-bangsa non-Arab seperti India, Bangladesh, Afrika, Indonesia jangan lupa. Tidak mengerti bahasa Arab namun bersikeras bahwa Islam adalah agama sains dan siapapun yang menyanggahnya pastilah Yahudi, kafir atau salah tangkap makna Quran. Muslim non-Arab ini sering didiskriminasi secara terbuka saat tinggal di negara-negara Arab. Beberapa bulan yang lalu, 6 Muslim non-Arab dibakar hidup-hidup oleh seorang syekh hanya karena mereka berani memasuki tamannya. Ironisnya, Muslim setengah-setengah ini tidak ambil pusing dengan kelakuan biadab ini. Mereka bersumpah setia pada negara Arab padahal hati dan jiwa mereka merindukan kampung halaman non-Arab mereka. Mereka penuh linangan air mata jika Timur Tengah dilanda kesengsaraan, dan mengutuk azab pada negara-negara kafir, tidak peduli apakah negara kafir itu mendidik, menunjang dan merawat mereka, bahkan mereka tak peduli negara-negara kafir yang mereka kutuk itu telah menampung saudara-saudara mereka yang mencari perlindungan dan suaka. Yang ketiga, Muslim Mini. Kelompok Muslim ini berlomba-lomba memegang erat-erat buntut si gajah agar mendapatkan jatah kursi mereka di surga. Mayoritas Muslim memang adalah tipe ini. Mereka jarang sholat apalagi sholat Jumat di masjid. Mereka suka minum bir, whisky, dan kadang bahkan doyan melahap babi panggang. Tapi mereka pun percaya bahwa Muhammad adalah solusi bagi segala-galanya dan karena ketakutan diancam dengan neraka, para Muslim Mini ini juga senewan kalau dianjurkan untuk meninggalkan agama palsu mereka, Islam. Muslim Mini ini memang kelihatan tidak akan pernah melukai siapapun, bahkan mungkin nyamuk sekalipun, apalagi tetangganya yang kafir. Yang umum terjadi pada Muslim ini adalah, setiap saat mereka bisa berubah jadi Muslim Tulen. Apalagi kalau mereka sudah beranjak umur, dan waktu di bumi dirasakan semakin sempit, mereka bisa saja berubah menjadi Muslim setengah-setengah, bahkan kejabatan khotib, ataupun imam. Yang keempat, pakar Muslim modern. Banyak pakar Islam modern mencoba mereformasi Islam dan menunjukkan Islam sebagai agama damai. Perlukah kita semua menyambut baik upaya mereka ini? Tidak, karena mereka memiliki agenda terselubung. Mereka hanya berkamuflase. Apakah Islam bisa direformasi? Secara realistis tidak, karena tanpa merubah Quran, siapapun tidak mungkin merubah Islam. Bahkan Muslim yang paling liberal pun lebih baik loncat dari pesawat terbang ketimbang merubah ayat-ayat Quran. Pakar Islam modern dengan keras menentang semua ajaran Islam yang tidak manusiawi. Namun setiap kali seorang ex-Muslim atau non-Muslim mengkonfrontasi mereka dengan ayat-ayat Quran jahanam mereka,
Mereka mulai meloncat-loncat histeris, namun mereka tidak sekalipun berani menantang saudara-saudara seiman mereka, yang mereka anggap fundamentalis, ataupun teroris. Kesimpulan. Mayoritas Muslim entah Muslim setengah-setengah ataupun Muslim mini. Jelas mereka bukan ancaman langsung bagi umat manusia. Bahayanya adalah begitu Saudi menyalurkan dana miliaran petrodolarnya untuk mempromosikan Islam tulen lewat berbagai madrasah, maka jadilah mereka Muslim tulen. Tapi setiap pertunjukan sirkus memiliki happy ending. Timbul kini kelompok yang menamakan diri ex-Muslim. Kelompok ini tidak buta ataupun ditutup mata mereka dengan selaput kain. Mereka bisa melihat utuh seluruh tubuh gajah tersebut. Malah mereka melihat Islam sebagai seekor gajah liar yang sangat berbahaya. Gerakan ex-Muslim ini kian hari kian lantang suaranya dan pada akhirnya aplaus penonton adalah untuk mereka.